Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya sangat bahagia bisa kembali kajian kita di siang hari ini, dan tentunya masih lanjutan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Dan di antara hak tersebut adalah seorang istri mematuhi dan mentaati suaminya. Dan ketaatan dia kepada suaminya tidak ada balasan kecuali surganya Allah, yang mana dia bisa masuk ke dalam surga tersebut dari pintu mana saja yang dia inginkan. Kita baca. Oh, orang ini kayaknya ada videonya nih ya. Videonya rusak. Kita baca. Ala ta'ati zawjiha. Seorang wanita muslimah Afwan Ustaz, suaranya nggak kedengaran. cek satu suara. Sudah? Sudah Ustaz. Sudah ada suaranya Abu Thorik? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Cek 1 2. Kita baca ulang. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyaddun nas adaban yaumal qiyamah ithnani. Imra'atun asad zawjaha wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Halaman 30. Yang ada garis kuning itu. Tanda kuning. Nabi SAW mengatakan bahwasannya manusia yang paling keras azabnya kelak di yaumul qiyamah ada 2 jenis manusia. Yang pertama seorang wanita yang dia bermaksiat kepada suaminya. Yang kedua seorang imam yang dia mengimami kaumnya dalam keadaan kaumnya tersebut benci kepadanya. Maka fal maratul muslimatu, maka seorang wanita yang muslimah, ya seorang wanita yang dikatakan wanita muslimah, bukan hanya sekedar ya dilakobi sebagai wanita muslimah, tetapi hakikat daripada wanita muslimah tuqbilu ala ta'ati zawjiha. Dia selalu berusaha untuk mentaati suaminya. 6. Wa takhafu min isyani zawjiha. Ya, bukan hanya saja dia taat kepada suaminya, tapi dia takut dan khawatir bermaksiat kepada suaminya. Kenapa? Karena seorang wanita surganya itu ada di tangan suaminya.
Maksudnya dengan patuhnya dan taatnya dia dan dia tidak bermaksiat kepada suaminya, sebab dia akan masuk ke dalam surga. Li'annaha tarju thawaballah wa takhafu iqabahu. Dan tidaklah dia taat kepada suaminya kecuali dia mengharapkan pahala dari Allah. Karena Allah yang memerintahkan kepadanya untuk taat kepada suaminya. Wa takhafu iqabahu. Dan kemudian dia juga khawatir dengan iqabnya Allah ketika dia maksiat kepada suaminya. Lakinnaha ma'ata'atiha li zawjiha la tuti'uhu illa fi ghairi ma'siyatillah. Namun ada hal yang perlu diketahui. Ya, kita telah menyebutkan hadis-hadis juga pada pertemuan yang lalu. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Demikian ini dikhabarkan oleh Nabi SAW. Namun, para hadirin dan hadirat dan wanita-wanita muslimat, ketaatan seorang wanita kepada suaminya bukan ketaatan mutlak. Tetapi ketaatan kepada suami, ketaatan yang itu tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu di sini disebutkan la tuti'uhu. Jangan dia mentaati suaminya illa fi ghairi ma'siyatillah, kecuali apa yang bukan bentuknya maksiat. Amma idza amaraha bi ma'siyatillah. Tapi kalau seandainya suaminya memerintahkan dia untuk bermaksiat kepada Allah, fa innaha la tuti'uhu, maka dia tidak mentaatinya. Si suami meminta istrinya untuk tidak memakai jilbab. Si suami meminta istrinya untuk berhias cantik dan dia memamerkan auratnya di depan teman-temannya supaya temannya tahu kalau seandainya dia punya istri yang cantik. Nah, ketika suami memerintahkan yang seperti ini maka tidak boleh ditaati. Ya, sehingga hal-hal yang kita sebutkan, ketaatan kepada suami itu diikat dengan ketaatan kepada Allah. Kama law amaraha an tamakkanahum minal istimta' bima la yajuz. Ya, misalnya dia diperintahkan sesuatu untuk menikmati hal-hal yang dia tidak bisa melakukannya. Fa innaha la tuti'uhu, maka dia tidak boleh untuk mentaatinya. Walau amaraha an tatajammal bima la yajuzu. Ya, misalnya seorang wanita diperintahkan oleh suaminya untuk berhias dengan hiasan yang itu tidak dibenarkan. Apa misalnya kan nams. Nams itu adalah menghilangkan bulu-bulu di wajah dan menghilangkan bulu alis mata ini. Ya, kemudian dicat dengan warna yang lain atau dibentukkan dengan bentuk yang lainnya. Saya nggak suka sama bulu mata kamu. Bulu mata kamu terlalu sedikit. Ya, dan warnanya juga tidak cantik. Sehingga saya ingin kamu mengubah bulu matamu. Dan caranya kamu mencukur, secukur kamu hias, kamu buat cantik. Nah, ketika si suami meminta kepada istrinya untuk berhias dengan model seperti ini, fa innaha la tuti'uhu, maka dia tidak mentaati suaminya. Ba'du nisa yatasalna wa yaqulna ya syekhu inna zawji yaqul inna jabinaka yahtaj ila nafsin fanunsi syi'ral jabin. Inna zawji yaqul inna syi'rakat yahtaj ila waslin. Inna zawji yaqul al-ilbasi li barukah. Fal utihu ya syekh. Syekh mengatakan banyak wanita-wanita menghubungi syekh. Di antara mereka mengatakan, ya syekh, suami saya memerintahkan saya untuk mencukur bulu mata saya. Ada lagi, ya syekh, suami saya memerintahkan saya untuk menyambung rambut saya. Ada lagi suami meminta dia untuk memakai pakaian-pakaian yang sempit, pakaian-pakaian yang menampakkan aurat. Apakah saya harus mentaati mereka? Baik. Fa inna haqqaz zauj 'azimun. Syekh menjawab, haknya suami itu adalah hak yang besar. Fal nasma' hadil qissah. Maka kita mendengar kisah yang sangat mulia yang ternukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lina'lama annahu la yajuzu limra'atin an tuti'a zawjaha fi hadha. Ya, untuk kita mengetahui bahwasannya wanita tidak boleh mentaati suaminya dari hal-hal yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah. Qad ja'ati imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakarat lahu anna zawwajat ibnataha.
anna syara ra'siha qad tama'at ay tumazzaq wa qalat inna zawjaha amarani an asil sya'raha. Ada seorang wanita, dia menceritakan kepada Nabi SAW, dia ingin menikahkan putrinya. Dan putrinya rambutnya itu tidak bagus, sama rambutnya acak-acakan, rambutnya jarang-jarang atau lain sebagainya. Kemudian suaminya memerintahkan istrinya untuk menyambung rambut anaknya tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad lu'inal mausilat. Rasulullah mengatakan telah dilaknat orang-orang yang menyambung rambutnya dan yang dimintai sambung rambutnya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya aku boleh memerintahkan untuk sujud seseorang kepada orang yang lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Rasulullah SAW yang memerintahkan kaum wanita untuk mentaati suaminya dan dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dan bersama dengan itu Rasulullah SAW juga yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kemaksiatan, tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kompromi hadis-hadis perintah Nabi SAW untuk seorang wanita taat kepada suaminya itu adalah hal-hal yang bentuknya bukan maksiat. Cuman yang jadi masalah sekarang, ya bagaimana caranya saya menyikapi, misalnya pertanyaan seorang wanita punya suami yang modelnya seperti ini. Apakah minta cerai? Para hadirin dan hadirat, cerai itu bukan masalah. Bukan masalah yang pertama yang harus diselesaikan ketika ada masalah. Bukan solusi maksud saya. Bukan solusi yang pertama yang harus dilakukan dalam hubungan rumah tangga. Nah bisa saja suaminya mungkin nggak paham. Bisa saja suaminya nggak ngerti. Bisa saja suaminya nggak tahu kalau itu hukum yang terlarang. Maka disinilah wanita membekali dirinya dengan ilmu. Karena urusan wanita itu lebih banyak daripada urusan laki-laki. Laki-laki kan nggak ada yang pakai lifting, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Perempuan kan yang banyak pakai macam-macam. Nah ketika perempuan banyak pakai macam-macam, maka paling penting baginya bekali dulu dirinya dengan hal-hal yang ada berketerkaitan dengan dirinya sendiri. Ketika suaminya nanti mengatakan demikian, ya dia bisa menyanggahnya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Ya, dan di sini juga menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat pentingnya ilmu agama itu sendiri. Jadi ilmu agama itu bukan hanya sekedar saya sholat 5 waktu udah selesai, saya bayar zakat ketika saya sampai nisab dan haul udah selesai, atau saya naik haji ketika saya mampu dan sudah sampai waktu haji selesai. Bukan itu saja. Tetapi Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah. Jadi keseharian kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah harus diikat dengan ketaatan kepada Allah. Dan keseharian kita semuanya telah digariskan oleh Allah. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi jangan sampai kita berpikir yang namanya haram itu cuma berzina. Tetapi di sana ada dosa-dosa yang kita tidak sadari ketika kita melakukannya. Dikumpulkan mungkin dia lebih besar daripada zina itu sendiri. Jelas ya? Jadi di sini bagaimana seorang istri membekali dirinya dengan ilmu, sebagaimana juga suami harus membekali dirinya dengan ilmu, maka dia bisa mengkomunikasikan itu dengan baik kepada pasangan hidupnya. Baik. Ayyuhal ikhwah, min haqqi zawj ala zawjatihi an tashkurahu ala ma yuaddi ilaiha. Wahai saudara-saudaraku, dari hak seorang, ya haknya suami yang harus ditunaikan oleh istri, antashkurahu, untuk dia mensyukuri suaminya. Ala ma yuaddi ilaiha, apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Suaminya memberikan rumah sewa, alhamdulillah dia syukuri. Suaminya hanya memberikan jajan untuk makan sehari cuma sekian cukup untuk makan, dia syukur. Ya, suaminya ya memberikan pakaian, dia mungkin bukan pakaian yang branded, ya pakaian-pakaian yang biasa, dia syukuri apa yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Karena siapa yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. La in kafartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Ya, kalau seandainya engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka niscaya aku akan menambah nikmat tadi. Tapi kalau seandainya engkau mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sungguhlah sangat sangat pedih. Pedih azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang istri diberikan oleh suami dan suaminya memang kemampuannya demikian, dia nggak sanggup beli tas Hermes untuk suami istrinya, dia nggak sanggup beli sepatu LV untuk suami, untuk istrinya, ya dia nggak sanggup untuk bawa jalan-jalan istrinya, dia cuma sanggup beli pakaian yang ada di kotanya, dan dia cuma sekedar bisa bawa jalan-jalan ke Lele di Banda Aceh, atau jalan ke pantai Ujung Blang yang ada di Loksmawe. Itu yang suaminya mampu lakukan, alhamdulillah, disyukuri. Karena sebenarnya para hadirin dan hadirat, ya kepuasan dan kenikmatan itu adalah bagaimana seseorang bisa mensyukuri apa yang dia punya. Itu sebenarnya kenikmatan. Dia punya sedikit, dia syukuri, itulah kenikmatan untuk dirinya. Ya, karena sesuatu yang dia harapkan, yang dia dambakan, ketika dia tidak punya kemampuan, maka dia telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam kehancuran, dia telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam kegalauan. Bisa difahami? Oleh karena itu, Syekh juga mengatakan di sini, wala takfuru ashiratahu. Jangan engkau mengkufuri suamimu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, selain seseorang dia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Karena itulah suaminya setiap hari dia akan muamalah, berkomunikasi dengan suaminya. Suaminya bukan manajer Pertamina. Ya, suaminya bukan pengusaha mobil mewah, suaminya cuma pedagang asongan di kaki lima. Nah, ketika dia mengeluh, apakah keluhannya itu akan menyelesaikan masalah? Apakah keluhannya itu akan membuat suaminya tiba-tiba menjadi manajer Pertamina? Enggak. Suaminya tetap dengan kondisi yang demikian dan dia tetap dalam keadaan kondisi demikian ditambah dengan kegalauan dan tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Dan terlebih di yaumul qiyamah, dia akan merasakan azab yang sangat pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yanzurullah ila imraati la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah melihat seorang wanita yang dia tidak mensyukuri suaminya, ya, tidak bersyukur dari apa yang telah diberikan suaminya kepadanya. Dia tidak pernah merasa cukup. Az-zaujatu salihah al-mubarakatu. Ya, dan wanita-wanita yang saleh dan berberkah. Takhafu min kufrani ashiriha. Dia takut dan khawatir dengan dia mengkufuri, ya, kebaikan dari suaminya, nikmat yang diberikan oleh suaminya. Wa turbi nafsaha, dan kemudian dia mendidik dirinya, dia menanamkan pada dirinya untuk saya menerima dia sebagai suami. Ya, kalau seandainya tidak diterima dari awal. Ya, oh suaminya ini kerjaannya serabutan, sementara saya anak seorang pejabat, saya anak seorang pengusaha yang kalau AC pun nggak hidup di rumah, biasanya kita booking hotel. Ya, kemudian ada seorang laki-laki nikah, ya udah kalau memang nggak siap hidup jangan. Nah, ketika ada seorang wanita sahabiyah dilamar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar adalah seorang laki-laki yang saleh. Subhanallah, siapa yang nggak tahu Umar? Bahkan beliau adalah khulafa ar-rasyidin yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang wanita pada waktu itu dilamar oleh Umar bin Khattab, dia mengatakan, ya, beliau mengatakan saya nggak siap hidup dengan Umar. Ya, karena Umar ya mungkin tipikalnya ya ibaratnya kan ada hal-hal yang orang seperti saya sebutkan tadi, ya tidurnya harus di ruang ber-AC, ya tidurnya nggak bisa kipas angin, lain sebagainya, itu hal yang wajar dalam kehidupan seorang manusia. Nah, dengan kondisi seperti itu dia nggak siap hidup dengan Umar. Nah, ketika misalnya ada seorang laki-laki yang melamar, kondisinya seperti ini dan Anda mau menerimanya sebagai suaminya, ya sudah.
Terima dia ketika Anda ketika dia melamar Anda, begitu juga Anda harus menerima dia ketika Anda dibawa ke rumah dia. Yang rumahnya berbeda dengan rumah bapak Anda. Iya, yang fasilitasnya berbeda dengan fasilitas yang Anda miliki. Itu konsekuensi. Ketika Anda sudah menerima dia sebagai suami Anda, maka seutuhnya Anda harus menerima. Dan disitulah akan membuat ketenangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kebahagiaan seseorang adalah bagaimana dia menciptakan apa yang dia punya tersebut untuk dia bisa bahagia. Ya, karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita tidak miliki. Karena sesuatu yang tidak kita miliki dan kita mengharapkan kebahagiaan di situ, itu merupakan adalah hal yang kita telah menyiksa diri kita sendiri sebenarnya. Bisa difahami? Dan juga wa tu'atibu nafsaha. Ya. Alla takfura isyrata zawjiha. Abadan. Limada? Ya. Dan bersama dengan itu dia jaga dirinya para hadirin dan hadirat untuk tidak pernah mengkufuri suaminya selama-lamanya. Kenapa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala ra'aitun nar falam ara qattu yaumul afdha wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa. Aku melihat neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah memandang pandangan yang sangat jelek, yang lebih jelek dari pandangan aku kepada neraka. Dan ternyata aku melihat dari kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Perhatikan para hadirin dan hadirat, dan terkhusus kepada kaum wanita. Jangan jadikan hadis Nabi ini cuma sekedar lewat. Jangan jadikan hadis Nabi ini cuma sekedar kalimat-kalimat kuno. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu yang Allah wahyukan yang harus terpatri dalam diri kita. Rasulullah SAW sedang berbicara tentang wanita. Rasulullah sedang berbicara tentang kalian, wahai kaum wanita. Nah, ketika Rasulullah sedang berbicara tentang kalian, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Lihatlah diri kita sendiri. Ya, maka ketika seseorang mendengarkan nasihat, mendengarkan fawaid, mendengarkan faidah, mendengarkan taujihat yang dia arahkan kepada dirinya sendiri, itu akan memberikan efek yang baik dalam kehidupannya. Tapi kalau seandainya setiap nasihat dia menganggap, oh ini untuk si fulan, oh ini untuk si alan, saya nggak begitu, saya nggak begini, maka para hadirin dan hadirat nggak guna kita hadir di pengajian hari ini. Para sahabat Rasulullah SAW sebagaimana sudah cukup sering saya sampaikan di kajian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin. Orang beriman adalah orang-orang yang mereka tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman. Ya, Allah turunkan ayat ini, apa kata para sahabat? Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat kezaliman?" Yang mereka tunjuk diri mereka sendiri. Yang mereka arahkan pada diri mereka sendiri. Mereka nggak mengatakan si fulan, si alan, si fulana, si alana, tapi yang mereka tunjuk diri mereka sendiri karena kekhawatiran mereka pada diri mereka sendiri lebih dari kekhawatiran mereka kepada orang lain. Makanya ilmu itu berberkas dalam kehidupan mereka. Nasihat itu berdampak dalam kehidupan mereka. Nah, kenapa terkadang kita kurang berdampak ketika kita mendengar hadis seperti ini? Enggak. Saya sudah jadi istri yang terbaik. Ya, saya sudah mempraktekkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Baik, para ibu-ibu, kalau seandainya Anda telah mempraktekkan itu, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus menyadari ada hal-hal yang kita mungkin nggak suka kita dapatkan dari pasangan hidup kita. Apakah kita masih bisa konsisten? Ya mungkin hari ini apa yang kita mau diberikan oleh suami kita, suami ibu-ibu. Ya apa yang ibu-ibu inginkan semua ibu dapatkan, tapi bisa saja suatu saat suami ibu-ibu akan menjengkelkan ibu-ibu. Suami ibu-ibu dia akan tidak memberikan apa yang ibu-ibu minta. Apakah ibu-ibu masih ya mensyukuri apa yang telah suami berikan, atau justru ibu-ibu akan mengkufurinya? Sehingga inilah bekal. Ketika kita membekali, terngiang selalu dalam pikiran, oh ada hadis Nabi seperti ini. Karena hati manusia itu kan berubah-berubah. Ketika imannya naik, dia bisa bersabar. Ketika imannya turun, akhirnya sedikit-sedikit dia mengomel, sedikit-sedikit dia protes, sedikit-sedikit dia mengatakan suami saya nggak kasih saya ini, itu. Iya.
Nah, justru ketika kita dalam keadaan futur, ketika iman kita dalam keadaan lemah, ingat dengan hadis ini, hati-hati. Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya orang yang paling banyak dalam neraka adalah wanita. Dan secara sekarang dalam kehidupan manusia di dunia ini, wanita itu lebih banyak daripada laki-laki jumlahnya. Jumlah wanita lebih banyak. Dengan jumlah wanita lebih banyak di muka bumi ini, ternyata dalam neraka juga wanita yang paling banyak. Jelas? Nah, kenapa? Para sahabat bertanya, "Bima ya Rasulullah?" Qalu, kenapa mereka itu menjadi kebanyakan penghuni neraka? Qala bikufrihinna. Rasulullah mengatakan dikarenakan kekufuran mereka. Qila yakfurna billah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, yakfurnal ashir. Dia mengkufuri suaminya, dia mengkufuri nikmat suaminya, dia mengkufuri pemberian suaminya. Wa yakfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahun ad-dahra kullahu. Mereka mengkufuri kebaikan suaminya. Rasulullah mengatakan law ahsanta. Perhatikan ibu-ibu, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Ya, jadikan peringatan Nabi SAW, saya tegaskan kembali untuk diri kita. Karena kita bukan Nabi, kita bukan Rasul yang maksum, kita bukan malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bukan malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kita adalah manusia yang dikhabarkan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai anak manusia, sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam. Ini kondisi kita. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul yang maksum. Saya tegaskan kembali, ini kondisi kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan, lau ahsanta ila ihdahinna, au ila ihdahunna. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada mereka, istri-istrimu, ad-dahra kullahu, sepanjang masa engkau berbuat baik kepadanya, thumma ra'at minka syai'a, kemudian istrimu melihat sesuatu yang tidak baik darimu, ya, dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari suaminya, atau suaminya tidak membelikan sesuatu yang dia minta beli, yang tadinya suaminya memberikan sesuatu apa yang dia minta, kemudian pada hari ini suaminya tidak memberikan atau salah beli. Kemudian istri-istri yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah, dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik kepadaku. Engkau selalu berbuat baik kepada temanmu. Engkau selalu berbuat baik kepada ibumu. Engkau selalu berbuat baik kepada ayahmu. Engkau selalu berbuat baik kepada adik-adikmu. Engkau selalu berbuat baik kepada paman-pamanmu. Adapun aku, engkau selalu tidak memberikan kemudahan. Aku selalu engkau nomor dua. Kan subhanallah. Padahal cuma hari itu saja suaminya tidak memberikannya. Para hadirin dan hadirat, dan terkhusus pada kaum wanita, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Kita manusia yang punya banyak kesalahan. Kita manusia yang banyak dosa. Kita manusia yang banyak kekurangan. Kita manusia yang belum sempurna. Sehingga ketika kita meyakini kita belum sempurna, dan mau tidak mau terkadang kita takut dengan hal yang seperti ini, sehingga kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri. Ya, kita mengevaluasi diri kita. Nah, tapi kalau seandainya kita sudah menganggap saya ini seperti Khadijah, seperti Aisyah, ya sudah. Ngapain lagi belajar? Ngapain lagi nuntut ilmu? Yang ada dia mengajar. Orang yang mengajar pun bukan berarti dia sudah sempurna. Kan seperti itu. Ya, coba direnungi, coba difahami, coba ditimbang-timbang. Karena terkadang, seperti kata Ali bin Abi Thalib, ya atau yang lainnya, ketika seseorang banyak bicara, maka banyak pula dia lupa. Oh, nggak pernah saya ngomong sama suami saya kayak gitu. Oh, nggak pernah saya kayak gitu. Ya, ketika seseorang itu banyak bicara, banyak lupanya. Tapi kalau sedikit bicara, ya sedikit yang dia ingat. Bisa difahami bahwa ada ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sifat penghuni neraka. Ya, ini sifat penghuni neraka. Oleh karena itu jangan sampai wanita-wanita muslimah, wanita-wanita yang sudah berhijab,
Wanita yang sudah tekun dalam kajian, yang mana kalah dalam ketaatan kepada suami dengan wanita-wanita yang nggak pernah belajar. Atau wanita-wanita yang mereka mengubar auratnya, jangan sampai kalah kita. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, min haqqiz zauj, daripada haknya suami yang harus ditunaikan oleh istri, antahrisa alla tughdibahu. Dia berusaha semaksimal mungkin jangan sampai suaminya marah dengannya. Kalau misalnya suaminya marah kepadanya, suaminya suka protes, dia lihat wanita tadi. Suami saya suka protes kalau dia pulang ke rumah piring masih kotor, rumah belum kepel, rumah belum bersih, anak-anak belum mandi. Nah, suami saya marah kalau hal seperti ini. Ya sudah, dia semaksimal mungkin dia kerja. Semaksimal mungkin dia memberesi urusan rumah tangganya. Agar ketika suaminya pulang dalam keadaan bahagia. Ya, atau hal yang lainnya. Yang mana orang istri ketika dia sudah bergaul, sudah berumah tangga dengan seorang laki-laki, sudah tahunan, pasti dia tahu mana yang suaminya suka, mana suaminya tidak suka. Maka semaksimal mungkin jangan sampai dia terjatuh kesalahan yang sama-sama. Karena akan tiba suatu saatnya si suaminya akan diam. Nah, si suami ketika diam bukan berarti apa yang Anda buat sudah benar. Ya, tetapi diamnya dia karena sudah jenuh, sudah capek, sudah lelah. Maka disitulah mungkin dia akan ada pikiran ingin nikah lagi. Disitulah mungkin dia punya pikiran ingin cari pasangan baru lagi. Nanti jangan sampai ibu menangis. Jangan sampai ibu menyesal. Ketika suami sudah punya istri yang baru. Bisa difahami? Maka ini semaksimal mungkin. Harus dia memanage dirinya. Ya, karena suami juga nggak minta macam-macam kan. Suami nggak minta suruh jadi tukang las, tukang bangunan. Ya nggak disuruh angkat-angkat semen. Ya, cuman dia menginginkan hal yang simpel dalam rumah tangga. Pakaian baju yang bersih, anak yang sudah bersih, rumah sudah bersih, piring sudah rapi, dan seterusnya. Baik. Karena sesuatu yang perkara ibu-ibu berpikir, wah ini sepele. Ketika sesuatu perkara yang sepele berulang-ulang, ya, maka itu akan ada kejenuhan di situ. Ada kebosanan dalam kehidupan. Nah, ketika si suami sudah bosan, ini kita bicara si istri dulu ya. Adapun hak suami sudah kita bahas sebelumnya. Ya, ketika kita berbicara kewajiban istri, ya sudah kita fokus dengan istri. Ya, jangan nanti ibu protes, apa nih Ustadz cuman ngomong kewajiban istri aja, hak suami nggak dibahas. Udah kita bahas. Ya, atau nanti kita bahas lagi. Jadi kita fokusnya sekarang dengan istri dulu. Ya, sesuatu perkara yang berulang-ulang para hadirin dan terus-menerus terjadi. Kemudian ada kebosanan, ada kejenuhan dalam hati seorang suami, maka disitulah akan mulai rusaknya hubungan. Suami udah nggak mood bicara sama istri. Suami udah nggak mood untuk bercanda dengan istrinya. Suami udah nggak mood untuk ajak jalan-jalan istrinya. Ya, sudah terjadi perubahan hidup. Ya, maka ketika terjadi perubahan dalam rumah tangga, ya, si istri jangan langsung curiga, wah ini suami saya punya istri lain ini. Wah, suami saya udah menjenuh sama saya. Coba kita periksa diri kita. Apa sih yang suami saya nggak suka? Apa sih yang dia nggak senangi? Kita coba evaluasi. Oh, dia nggak senang di sini, saya ulang berbuat kesalahan yang sama-sama terus. Ya sudah, dia perbaiki, dia berazam kuat. Jelas? Alla taghdaba minhu fa in ghadibta minhu fa in ghadibti minhu aw ghadabtahu kana udan ta'udu ilaihi wa tastardih. Nah, kalau seandainya misal Allah, jangan engkau marah darinya. Dan kalau seandainya engkau marah dari dia atau dia marah denganmu, maka kembalilah segera. Engkau cari keridhaan darinya. Wahai suamiku, maafkan saya telah berbuat kesalahan kepadamu. Saya tidak sengaja, tolong bimbing saya kepada arah yang lebih baik. Tolong ingatkan saya kalau seandainya saya keliru, ingatkan saya kalau seandainya saya salah, saya minta maaf. Ya, ini harus dilakukan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-walud al-a'udu ala zawjiha. Baik.
Wanita-wanita yang akan masuk ke dalam surga adalah al-wadud. Wanita-wanita yang lembut, bukan wanita-wanita yang kasar, bukan wanita-wanita yang mengangkat suaranya di depan suaminya, bukan wanita-wanita yang berteriak di depan suaminya ketika suaminya tidak memberikan sesuatu padanya, tapi dia tetap dengan kelembutannya. Karena tipikal perempuan itu kan memang dari sisi fisiknya memang dia harus lembut. Dia punya rambut yang panjang, punya tangan yang halus, dia punya wajah yang berbeda dengan wajah laki-laki. Memang cocoknya wadud, cocoknya lembut, nggak cocok teriak-teriak. Ya, kalau teriak-teriak itu badannya berdago, cocok teriak-teriak, siap. Tentara di lapangan, cocok dia teriak-teriak. Karena memang dia harus teriak, tapi perempuan fisiknya itu fisik yang memang harus wadud, bukan fisik-fisik yang sifatnya teriak-teriak, bentak-bentak. Iya. Allati idza adat ay adat zaujaha au udhiyat au adzaha zaujuha wa fi riwayat idza ghadiba ay zaujuha ja'at hatta tada yadaha fi yadi zaujiha thumma taqulu wallahi la adhuku ghamdan hatta tarda. Baik. Jadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di sini kata Nabi SAW, zauja idza allati idza adat, yaitu ketika seorang istri dia membuat gangguan kepada suaminya, atau suaminya membuat gangguan kepadanya, ya, atau dia marah kepada suaminya, atau suami marah kepadanya, maka diletakkan tangannya. Mungkin saya yang salah, mungkin yang keliru, saya minta maaf. Ya, dan dia melakukan itu semuanya hatta tardo, sampai si suaminya itu ridho dengan perbuatannya. Baik. Az-zaujatu salihah, maka istri yang salihah, al-mubarakah, dan dia memberi berkah, tuhabu ayyasqat 'alaiha zaujuha li'anna ta'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la tujawizu salatahum adhanahum tib al-abdu al-abiqu hatta yarju'a, imra'atun batat wa zawju 'alaiha sakhitun wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Karena wanita yang soleh, wanita yang berberkah, dia akan berusaha tidak akan membuat suaminya itu marah kepadanya. Dia akan berusaha jangan sampai suaminya itu murka kepadanya. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwasanya Nabi SAW mengatakan ada 3 orang yang mereka tidak akan melewati doa mereka dari telinga mereka. Pertama, seorang budak yang dia lari sampai dia kembali. Seorang wanita yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Dan seorang imam yang dia mengimami kaum dalam keadaan mereka masyarakat benci kepadanya. Al-mubarakatu idza ghadabat min zawjiha la tahjuruhu. Seorang wanita yang berberkah ketika dia marah kepada suaminya, ketika dia nggak suka dari suaminya, ketika dia ada kecewa dari suaminya, dia tidak membentak suaminya. Wala tahjuru firasa zawjiha abada. Dia tidak akan memisahkan ranjangnya dari suaminya. Ada masalah sedikit, ambil tas pulang. Ada masalah sedikit, telepon bapak, suruh jemput. Ada masalah sedikit, pindah ke kamar lain, kunci kamar. Tidak. Seorang wanita yang baik, seorang wanita yang berberkah, walaupun dia marah dengan suaminya, tetap dia akan menunaikan kewajiban dia sebagai seorang wanita kepada suaminya. Walau kanat ghadibatan, walaupun dia dalam keadaan marah. Li'annaha ta'lamu anna an-nabiyya shadiqul masduq, karena dia mengetahui Nabi SAW yang dipercaya telah mengatakan idza batat imra'atu muhajiratan firashi zawjiha la'anatal malaikatu hatta tarji'a. Ketika seorang wanita tidur dalam keadaan dia menghajar menjauhi ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali kepada rumah suaminya atau ranjang suaminya. Fa'ina nisa min hada, maka di mana nisa dengan ini? Aina nisa hadza zaman, di mana wanita di zaman ini? Karena yang jadi tontonan mereka adalah film sinetron, yang mana dalam film dan sinetron itu diajarkan supaya si istri bisa melawan suaminya, dan bentuk dia melawan suaminya dia pergi dari rumahnya. Aina badu nisa allati idza ghadabat, di mana wanita ketika dia marah
ihdahunna akhadat haqibataha, dia ambil tasnya, wa dhahabat ila baiti ahliha, dia pulang ke rumah bapaknya, wa baqiyat fi baiti ahliha ayyaman, bahkan dia berhari-hari tinggal di rumah orang tuanya, anaknya ditinggalkan, wa ahluha yatasadduna li zawjiha wa yamna'una haqqahu, dan kemudian mereka menghalangi suaminya untuk datangi, atau dia menghalangi hak suaminya tadi. Ini hal yang tidak baik. Wala yahuthuna 'ala ruju' ilaih, bahkan keluarganya mendukung jangan kamu pulang lagi sama dia. Ya jangan kamu kembali lagi sama dia. Didukung anaknya tadi. Tapi justru orang tua yang baik, dia menanamkan kepada anaknya supaya bersabar. Ya, yang namanya kehidupan tidak akan mungkin mulus, akan ada ranjau, akan ada halangan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan disitulah butuh kesabaran. Wa innaha lamuhajiratun firash. Baik, saya baca. La yu'addibunaha wa la yu'allimunaha. Orang tuanya tidak mengajarkannya dan tidak mendidiknya. Alaysat hadi muhajiratan firash. Bukankah ini adalah bentuk memisahkan ranjang dari suaminya? Innaha wallahi la zaujatun. Innaha la muhajiratun firasya zaujiha. Ketahuilah inilah hadis apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, yang mana perempuan itu telah menghajar suaminya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, dan Nabi SAW telah mengatakan annal imra'ata idza batat muhajiratan firasya zaujiha la'anat malaikatu hatta tarji'a. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashi fabata ghadban 'alaiha la'anatal malaikatu hatta tusbiha. Seorang wanita yang dia tidur di malam hari dalam keadaan dia menghajar, menjauhi daripada ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, apabila seorang laki-laki memanggil suaminya ke ranjang untuk berhubungan badan, kemudian suami istrinya tidak mau, fabata ghadban 'alaiha, dalam keadaan suaminya itu tidur dalam keadaan marah kepada istrinya tadi, maka istrinya tersebut akan dilaknat oleh malaikat sampai di subuh hari. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Para hadirin hadirat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini, dan insyaallah ta'ala kita sambung mungkin pada pertemuan yang akan datang. Mungkin tersisa dari waktu kita jawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Allah a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyak, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz ya. Nah, baik. Yang pertama, Ustadz, bagaimana jika kita merasa banyak melakukan dosa sama suami, tapi suami sudah meninggal, bagaimana cara meminta maaf? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, pelajaran buat orang yang hidup yang masih punya suami. Ternyata di antara hal yang disesali oleh wanita yang mereka bermaksiat kepada suaminya dalam keadaan mereka sudah meninggal, itu yang mereka sesali. Makinlah pelajaran buat orang yang hidup, ketika kita sebagai seorang manusia pasti banyak berbuat kesalahan. Semaksimal mungkin kita meminta maaf kepada suami. Ibu-ibu nggak perlu malu, ngapain ini dimaluin sama suami sendiri? Kan seperti itu, minta maaf. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi wanita yang ditanyakan tadi? Ya, dia apa ibaratnya suami sudah meninggal. Apa yang harus dilakukan? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pertama dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia bertobat dengan taubatun nasuha. Ya, mudah-mudahan dengan dia bertobat dengan taubatun nasuha, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah akan dipermudahkan. Kemudian adapun hak dia kepada suaminya yang telah meninggal, dari haknya Allah bertobat ya. Adapun hak dia kepada suaminya, misalnya suaminya punya anak, ya dia jaga anaknya tersebut, dia didik anaknya tersebut. Ya jangan dia mengkalaikan anak yang menjadi anak suaminya. Ketika suaminya punya harta, dia jaga harta suaminya tersebut. Ketika suaminya masih punya ayah, masih punya ibu, masih orang-orang yang dicintai di masa hidupnya, maka semaksimal mungkin juga si istri berbuat baik kepada orang yang dulunya ketika suaminya berbuat baik kepada mereka. Maka ini insya Allah mudah-mudahan akan memudahkan urusan dia kelak nanti di yaumul qiyamah.
Dan tentunya yang paling terpenting, jangan dia lupa berdoa ya kepada suaminya, karena suaminya membutuhkan doa dari orang yang hidup. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, Selanjutnya pertanyaan kedua. Bismillah Ustadz, gimana hukumnya seorang istri memberikan uang untuk saudaranya yang kurang mampu tanpa sepengetahuan suaminya? Karena selama pernikahan suaminya tidak pernah memberikan uang belanja. Karena suami merasa istri punya penghasilan sendiri. Jadi masalah duit masing-masing. Jadi si istri merasa karena tidak pernah dikasih, jadi dia nggak perlu meminta izin untuk memberikan uang kepada saudaranya. Jazakallah khairan. para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, secara hukum asal seorang istri dinafkahi oleh suaminya, itu hukum asalnya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, cukup seseorang itu mendapatkan dosa ketika dia telah menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan di antara tanggung jawab yang paling terpenting adalah seorang suami dia menafkahi istrinya. Bahkan Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtu li ahlik a'dhamu Allah. Harta yang kau infakkan untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau seandainya si suaminya tidak punya kemampuan atau sudah ada kesepakatan di antara keduanya kalau suami tidak memberikan nafkah. Tapi ketika si suami mampu memberikan nafkah dan istri tidak rela dan tidak ridho walaupun dia punya penghasilan, maka si suami tadi berdosa. Ya, sebagai nas yang datang dari hadis Nabi SAW seperti yang disebutkan tadi. Kapan dia berdosa? Pertama, suaminya tidak ridho. Yang kedua, dia punya kemampuan untuk memberi, tapi dia tidak memberikan. Tapi dia berdosa. Nah, bagaimana kalau seandainya istri memberikan uang kepada keluarganya, tidak ada masalah dia berikan uang kepada keluarganya tanpa seizin dari suaminya secara hukum asal, kalau memang seandainya uangnya adalah uangnya dia sendiri. Tetapi di sana para ulama mengatakan, kalau saat si istri diberikan jajan, diberikan uang oleh suaminya, diberikan uang bulanan oleh suaminya, dan maka boleh dia memberikan kepada kerabatnya atau dia sedekah, boleh selama tidak mengurangi apa yang menjadi hak atau apa yang telah diatur tadi. Misalnya dia memberikan sedekah, bisa-bisa dia nggak makan pagi 2 hari karena dia telah memberikan sedekah, maka dia nggak boleh. Ya. Atau misalnya para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, yang seharusnya makannya adalah makan yang begini, begini, dan begini, tapi justru karena dia berikan kepada orang lain tanpa izin suami akan mengurangi jatah makannya tadi. Seharusnya makan ini tapi diberikan makan yang lainnya. Maka ini juga tidak boleh. Jelas ini perkara yang terlarang. Baik. Dia harus meminta izin dengan kondisi seperti ini. Tapi seandainya si istri pintar memanage uang, pintar atur keuangan dan lain sebagainya, ya, maka tidak ada masalah dia memberikan uang seizin suaminya tadi. Hal-hal yang sifatnya basit ya. Tapi kalau seandainya dia berikan uang beli mobil lain, uang suaminya kan itu nggak maklum seperti itu. Ya, bagi kebanyakan masyarakat. Tapi sesuatu yang sifatnya mudah, dia tidak mengurangi hak daripada kehidupan tadi. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustadz, apakah seorang suami yang juga berdosa jika sang istri yang meminta berhubungan badan, tapi sang suami menolak, entah karena suami marah ataupun karena suami capek? Wallahu a'lam bishawab. Dari nas dan hadis yang saya ketahui adalah suami ke istri, apa istri ke suami. Namun bukan berarti ya si suami tidak memberikan haknya. Nah, suami ketika dia tidak memberikan haknya kepada istrinya, dia juga berdosa. Bahkan dalam sebuah hukum fikih, ketika suami mendihar istrinya, dia mengatakan engkau seperti punggung ibuku, posisi engkau seperti posisi ibuku, yaitu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala batas waktu 6 bulan. Dan setelah 6 bulan, dia harus menceraikan istrinya atau dia menggauli kembali istrinya. Tidak boleh dia gantung seperti itu karena perempuan juga mereka membutuhkan syahwat sebagaimana laki-laki juga membutuhkan syahwat. Wanita butuh hal yang akan istilahnya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sebagaimana juga laki-laki. Ya, maka semaksimal mungkin laki-laki itu harus perkasa. Ya.
Nah, kalau seandainya misalnya mohon maaf ada kondisi dalam rumah tangga yang itu hubungannya masalah hubungan badan, maka jangan sesuatu itu perlu diselesaikan masalahnya. Jangan dibiarkan begitu saja karena terkadang akan membuat hubungan rumah tangga itu akan renggang, akan membuat komunikasi suami istri akan berenggang. Dijadikan solusi, mohon maaf apa masalah misalnya kaum laki-laki, ya mungkin saya jelaskan di sini. Ada masalah kaum laki-laki udah dikomunikasikan, mungkin harus sering olahraga, harus diet, ya harus makan bergizi, ya atau mungkin melakukan senam-senam khusus, atau mungkin dia minum ramuan-ramuan. Selama itu bukan perkara yang sifatnya haram, maka ini adalah salah satu dari menyempurnakan dari hubungan rumah tangga tadi. Kalau seandainya itu merupakan sesuatu hal yang memudahkan seorang untuk ibadah, maka itu akan mendapatkan pahala. Nah, alam bisawab. Tetapi ya apakah hukumnya sama persis seperti laki-laki dengan perempuan dengan laki-laki? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengetahui apakah ada dalil khususnya, tetapi secara hukum asal tidak boleh perempuan laki-laki mendolimi istrinya yang mana istrinya tidak pernah digauli. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini pertanyaannya banyak Ustaz. Nanti kalau nggak cukup Ustaz bilang. Ini selanjutnya tentang warisan Ustaz. Nah, Jika ada seorang suami kaya yang sudah sakit parah dan menahun, suatu ketika terjadilah masalah dengan istrinya. Lalu si suaminya marah dan dia ceraikan istrinya. Suami nggak suka jika istrinya mendapatkan warisan darinya. Tak lama kemudian suami ini meninggal. Apakah sang istri tetap berhak mendapat warisan? baik. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, di sini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama mereka mengatakan ketika seorang istri diceraikan oleh suami dia tidak mendapatkan warisan, ya maka dia tidak atau dia tetap mendapatkan warisan. Sebagian mengatakan dia tidak mendapatkan warisan. Jadi ada dua qaul pendapat tentang permasalahan ini, dan mana yang lebih rajih wallahu a'lam bishawab. Ya karena saya bukan seorang ulama yang bisa merojihkan permasalahan, yang mungkin perlu ditelaah yang lebih banyak, lebih dibaca mana pendapat yang rajih dari permasalahan wallahu a'lam bishawab. Tetapi para hadirin dan hadirat di sinilah mungkin kehadiran seorang istri. Kehadiran seorang istri ketika suaminya sakit. Ketika suaminya sakit, si istrinya cuek, itu mungkin akan jadi masalah nanti buat suaminya. Jadi saling menjaga. Dan begitu juga seorang suami nggak boleh menzalimi istrinya. Dengan sampai dia khawatir hartanya itu dimakan oleh suami istrinya, kemudian dia menceraikan istrinya tadi. Dan ada hal yang penting yang saya sampaikan di sini, bapak-bapak, para suami yang mungkin mendengar melalui Zoom atau suami-suami yang mendengar melalui aplikasi Facebook ataukah YouTube, ya boleh Anda mencintai suami istri Anda, boleh. Ya, Anda memberikan apa yang Anda mampu kepada istri Anda karena itu ibadah kepada Allah. Tetapi ketika menulis semua harta atas nama istri, ini sesuatu yang perlu Anda kaji ulang lagi. Perlu Anda kaji ulang. Kenapa? Kan demikian. Ya ketika semua aset dan harta atas nama si istri, ya secara hukum negara, ya itu akan menjadi hak istri ketika terjadi perselisihan. Ya, akan terjadi perselisihan. Dan wanita sifatnya, ketika dia sudah memiliki kelebihan atau memiliki banyak hal, terkadang dia akan suka melawan. Ya, makanya perempuan kenapa disuruh di rumah, kenapa perempuan dia mengurusi anak, kenapa perempuan terkadang dia lebih baik dia tidak bekerja, karena perempuan ketika punya banyak uang, ya ketika penghasilannya lebih banyak dari suami, di sinilah terkadang ya, pun saya nggak katakan semua, awal permasalahan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Karena si perempuan saya hidup tanpa kamu juga bisa hidup, saya punya banyak uang dan lain sebagainya. Karena perempuan akal yang setengah dan punya agama yang setengah, sehingga ketika dia punya kelebihan justru dia akan menjadikan itu sebagai senjata untuk melawan suaminya. Makanya dalam Islam itu perempuan bukan disuruh menderita, perempuan disuruh di rumah. Ya supaya akan ada ketentraman dalam rumah tangga. Bisa difahami di sini ya. Jadi bukan hal yang baik ketika suami memberikan nama hartanya kepada istrinya semuanya. Nah bisa saja ketika suami istrinya meninggal atau suaminya meninggal, dan kemudian si suami istri tadi menikah dengan wanita yang lainnya, atau menikah dengan suami yang lainnya,
Yang kalau seandainya suaminya baik, dia tahu itu harta suaminya cuma atas nama dia. Tapi kalau suaminya nggak baik, ya sudah, ini harta kamu, jangan kamu berikan dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah menikah 2 hari meninggal si istri tadi. Ketika meninggal istri, siapa harta yang paling banyak didapatkan? Suaminya yang baru tadi. Seharusnya ada hak anak yang lebih banyak, ada hak ayahnya lebih banyak, ada hak ibunya lebih banyak. Karena tadi salah dalam menulis harta semua kepada suami istrinya, maka terjadilah masalah. Cintailah istri Anda, beri Anda apa yang Anda mampu, tetapi bukan cara yang baik. Hartanya ditulis semua atas nama istrinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, wallah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, gimana sikap suami terhadap saudara perempuan kandung secara finansial yang sudah menikah? Baik, para hadirin dan hadirat, yang menjadi tanggung jawab adalah orang tua. Ya, apakah dia sudah menikah ataukah dia belum menikah? Walaupun secara hukum asal, maksud saya belum sudah menikah, suaminya nggak punya harta, suaminya sakit-sakitan, nggak bisa bekerja. Nah, sementara tidak ada yang menafkahi anak perempuan ini, kecuali si bapaknya perempuan ini, maka bapak perempuan tadi masih berhak untuk menafkahinya. Nah, misalnya si bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Ini adik perempuannya ini menikah dengan laki-laki yang misalnya pengangguran atau sakit ya, atau dia nggak bekerja. Atau si suaminya itu menyia-nyiakan istrinya tadi, yaitu adiknya Anda. Tidak ada yang menafkahinya. Ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, suaminya nggak mengurusinya. Yang ada di dunia ini adalah Anda sebagai saudara kandungnya. Maka Anda sebagai saudara kandung meminta kepada istrinya, suaminya menafkahi dia. Tapi kalau dia tetap juga tidak menafkahi, ada sebagai abangnya perwalian atau pergantian orang tua yang harus menafkahi adik perempuan Anda. Tapi kalau seandainya dia sudah dinafkahi oleh suaminya, sudah lepas tanggung jawab Anda. Nah, makanya bapak-bapak ataukah abang-abang yang punya adik perempuan, ya bukan hal yang tabu ketika dia bertanya di mana kerjanya. Yang penting punya kerja, punya semangat bekerja. Jangan menikah adik perempuan teman-teman semuanya atau ke anak perempuan dengan laki-laki pemalas. Kita bukan cari orang kaya, kita bukan cari orang berpenghasilan yang cukup, tapi kita cari ada orang yang semangat bekerja, semangat mencari nafkah. Walaupun mungkin penghasilannya nggak cukup, tetapi kalau dia punya semangat itu baik daripada orang yang punya warisan yang banyak tapi pemalas. Karena warisan itu bisa hilang. Ya, Allah alam bisawab. Jadi selain soleh, selain taat sama Allah, juga dipilih yang rajin bekerja, bukan banyak uang. Kalau dapat banyak uang, alhamdulillah. Tapi maksud saya di sini yang rajin bekerja, bukan pemalas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah khair. Ini yang terakhir, Ustaz. Alhamdulillah. Bolehkah meminta uang kepada mantan suami untuk nafkah anak-anak? Bukan boleh, wajib. Si suami tadi wajib dia menafkahi anaknya. Karena tidak yang ada mantan istri. Istri nggak wajib dinafkahi. Tapi kalau anak nggak ada mantan anak, ya anak itu wajib dinafkahi oleh si bapaknya tadi. Adapun bapak yang baru untuk suami, untuk istri tadi nggak ada kewajiban dia menafkahi. Ya, anak tadi yang wajib menafkahi adalah si bapaknya sendiri. Kecuali kalau dia nggak punya bapak, kecuali hanya suaminya yang baru tidak punya yang menafkahi, ya dia menafkahinya. Karena dia menikahi istrinya, ya juga harus menafkahi anaknya. Tapi kalau seandainya si bapak pertama tadi, ya dia masih hidup, maka dia yang harus menafkahi anak-anaknya. Wajib dia menafkahi. Dan dia zalim kalau dia tidak menafkahi anaknya tadi. Allah itu petanda sudah habis tuh kayaknya. Jazakallah khair. Nah, berhak si wanita tadi meminta. Karena itu kewajiban yang harus dia bayar kepada anak-anaknya, uang sekolahnya, uang kehidupannya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Salah sudah selesai nih, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Oh iya, Ustaz. Sudah bisa ditutup, Ustaz. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada soal-soal mungkin bisa disimpan. Ya pada pertemuan yang akan datang, kalau memang seandainya saya punya kemampuan, kita menjawabnya. Nah, kalau seandainya saya tidak punya kemampuan, mungkin kita bisa tanya kepada orang yang lebih alim dan kita bisa membaca fatwa-fatwa para ulama. Wallahu a'lam. Besok yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.